Assalamualaikum. Halo Ananda, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Tentunya sudah ya. Ananda, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks penjelasan dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya perpindahan panas secara konduksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan penugasan, peserta didik dapat merancang karya tentang perpindahan panas secara konduksi dengan tepat. Ananda, coba perhatikan gambar berikut ini. Ayo, ibu mau bertanya, siapa yang pernah membantu ibu memasak di dapur? Iya, tentunya Ananda semua sudah pernah membantu ibu memasak di dapur. Ketika ibu memasak, coba perhatikan mengapa minyak goreng di atas kompor bisa memanas ya? Ya, minyak goreng di atas kompor bisa memanas karena terjadinya perpindahan panas. Pertanyaannya, apakah perpindahan panas itu? Oke, ayo simak penjelasan berikut. Panas dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pertanyaannya, bagaimanakah panas dapat berpindah? Perpindahan panas atau kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, akan kita bahas terkait tentang perpindahan panas secara konduksi terlebih dahulu. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Konduksi hanya terjadi pada energi panas, yaitu hanya energi panas yang berpindah. Pada perpindahan panas secara konduksi, ini hanya bisa terjadi pada zat padat saja. Contoh peristiwa konduksi. Yang pertama, pemanasan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung logam yang dipanaskan, tetapi panasnya dapat berpindah ke seluruh bagian logam. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa konduksi melalui perantara batang logam. Setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas yang bersumber dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah dari bagian logam, yaitu yang bersifat konduktor. Mengaduk kopi panas menggunakan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air panas ke seluruh bagian sendok logam. Ananda, untuk mempermudah Ananda memahami tentang konsep peristiwa konduksi, Ananda bisa mencobakan kegiatan ini bersama teman-teman. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu
sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas materi konduksi. Sekarang, kita akan membahas perpindahan panas secara konveksi. Pernahkah kamu merebus air hingga mendidih? Merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh peristiwa konveksi. Ayo, simak penjelasan berikut. Konveksi atau perpindahan panas secara aliran. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi hanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Biasanya, zat perantara ikut berpindah dalam peristiwa konveksi. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan ketika kamu sedang memindahkan buku. Ketika kamu sedang memindahkan buku, maka kamu akan ikut bersama dengan buku tersebut. Itulah salah satu perumpamaan dari peristiwa konveksi. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi dapat dilihat saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air mendapatkan panas dari panci karena terkena api. Kemudian air yang panas naik dan air yang dingin akan turun. Begitulah seterusnya peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Contoh lain peristiwa konveksi adalah adanya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Hal ini terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Hal ini terjadi karena siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan udara yang naik tadi. Keadaan tersebut digunakan nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali pada siang hari ke daratan. Contoh lain dari peristiwa konveksi adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Selanjutnya, contoh lain dari peristiwa konveksi adalah gerakan balon udara. Sekarang, kita akan masuk pada pembelajaran 5. Ayo, perhatikan gambar tersebut. Ananda, pernahkah kamu mengikuti kegiatan perkemahan? Biasanya, mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya ketika malam hari. Mengapa tubuh menjadi terasa hangat ketika berada dekat dengan api unggun? Ya, tubuh kita terasa hangat saat dekat api unggun karena adanya radiasi. Apakah itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa membutuhkan zat perantara. Dari contoh sebelumnya, terlihat bahwa kita tidak memegang api, tetapi tubuh kita bisa merasakan panasnya api tersebut.
Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berada di dekat kompor, tubuh menjadi terasa hangat. Yang kedua, panas matahari terasa sampai ke bumi. Contohnya, ketika kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, maka panas matahari akan sampai ke pakaian yang kita jemur dan pakaian kita menjadi kering. Ananda, tadi telah kita bahas peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan konveksi yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.